Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Persekutuan Pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang berada di Sunub Madura yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan buat kita kembali datang kepadanya. Mari kita datang, kita bawa hidup kita serahkan hidup kita untuk boleh menikmati kembali kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian mengawali ibadah pada pagi hari ini, besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Nya yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita akan masuk di dalam doa. Besar anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Jikalau pagi hari ini kami boleh datang mendekat kepada pribadi Engkau, bahkan jikalau kami boleh datang melayani Engkau, itu semua karena anugerah Engkau yang besar yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau menolong anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat dipergunakan, mempermuliakan, mengagungkan pribadi Engkau Tuhan. Bukan sebagai satu kesempatan kami hidup di dalam dosa dan kejahatan,
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan persekutuan pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, sebab kami sadari Tuhan, tanpa pribadi Engkau dalam kehidupan kami bagaikan berjalan seorang diri Tuhan. Kami akan lemah, kami akan gagal Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan kekuatan Engkau lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, dan lewat kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa menopang kami, bahkan memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bahkan memberikan kemenangan dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan apapun yang kami hadapi, kami bisa menghadapi itu Tuhan dengan satu ucapan syukur kepada Engkau, bukan satu persungutan, bukan satu beban berat, tapi dengan satu sukacita kami bisa menikmati semua itu. Itu berkat kekuatan yang daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan persekutuan pagi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Engkau. Pakailah kami yang Engkau percaya untuk melayani Engkau pada pagi hari ini, baik ambil bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, ampuni Tuhan atas segala kekurangan dosa, cacat celah yang telah kami perbuat di hadapan Engkau. Perdamaikan kuasa darah-Mu, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah dan melayani Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian sukacita kepada Tuhan, Allah sumber kuatku. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, Allah sumber kuatku. Haleluya. Dengan kekuatan kemampuan sendiri, kita pasti gagal dalam menghadapi segala apapun yang kita hadapi. Oleh itu, kita perlu kekuatan dari Allah senantiasa menopang dalam kehidupan kita. Kita naikkan lagi pujian selanjutnya. Kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh tak dapat kita ukur dengan apapun juga. Selain hanya kita bisa membalas dengan kita memuji Tuhan, dan kita berterima kasih, dan kita hanya bisa menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian selanjutnya. Pada kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu melingkupi diriku. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku. Kasih-Mu melingkupi diriku,
pelukanmu. Ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku. Oleh kuasa kasih-Mu melayang tinggi, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku. Oleh kuasa kasih-Mu. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya dan juga mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada Tuhan kusandarkan hidupku. Tak berdaya menghadapi kenyataan yang terjadi. Ku tak mengerti apa yang harus ku buat. Serahkan semua pada Tuhan, itu kehendaknya. Dia akan jawab segera doaku, menjadi kenyataan. Takkan lama Dia akan menolongku. Takkan lama Dia akan menolongku. Takkan lama Dia akan bebaskanku. Ku yakin darah Yesus kan selamatkanku. Padanya ku sandarkan hidupku. Satu, tak berdaya menghadapi kenyataan yang terjadi. Saat ku tak berdaya menghadapi kenyataan yang terjadi. Ku tak mengerti apa yang harus ku buat. Serahkan semua pada Tuhan, itu kehendaknya. Dia akan jawab segera doaku, menjadi kenyataan. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Takkan lama Dia akan menolongku. Takkan lama Dia akan bebaskanku.
darah Yesus kan selamatkanku. Padanya ku sandarkan hidupku. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Lebih dulu kita mau berdoa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Di dalam kami sebentar mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau urapi kami dalam pengurapan roh-Mu, sertai kami hingga firman yang kami dengar, kami terima, boleh bekerja dalam hidup kami untuk memberi kekuatan serta menolong kehidupan kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa kesalahan, dan urapi hidup ini di dalam pengurapan roh-Mu. Berikan hikmat-Mu di dalam hamba menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan dimanapun saudara berada, dan oleh kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu dan kita boleh kembali menikmati kasih lawatan Tuhan, serta kita boleh kembali menikmati firman-Nya yang penuh kekuasaan, yang berkuasa untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu pengikutan di tengah-tengah cobaan. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Nanti akan dibantu pembacaan oleh Bapak Joko Slamet. Kita baca lebih dulu Matius pasal 8 ayat 23. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Ya, ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, di dalam ayat 23 di sini diceritakan bahwa saat Yesus naik ke dalam perahu, maka murid-murid Yesus mengikutinya. Nah, di sini kita melihat tentang pengikutan, ya. Pengikutan murid-murid kepada Yesus. Saat Yesus naik ke dalam perahu, maka murid-muridnya juga mengikuti Yesus untuk bersama-sama naik ke dalam perahu. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikut Yesus, kemana Yesus melangkah dan kemana Yesus berada, maka kita juga harus mengikuti. Ya, mengikut itu artinya berjalan di jalan yang sama. Ya, itu arti dari mengikut, berjalan di jalan yang sama. Jadi di mana Yesus berada, maka di situ murid-murid juga berada. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa di mana aku berada, di situ pun juga kamu berada. Dan itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dalam kita mengikut Yesus. Kemanapun Yesus berada, kemanapun Yesus memimpin kehidupan kita, kita pun juga harus mengikutinya, kita juga harus berada di jalan yang sama. Nah, kita lihat lebih lanjut di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 24, apa yang selanjutnya dialami oleh murid-murid di dalam pengikutan mereka kepada Yesus. Ayat 24, Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, iya,
sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, di sini kita lihat di dalam ayat 24, setelah murid-murid mengikut Yesus naik ke dalam perahu, maka di dalam ayat 24 dikatakan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu artinya dengan tiba-tiba atau mendadak. Mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang. Jadi di sini kita melihat pengalaman dari murid-murid di dalam mengikut Yesus, yaitu di mana murid-murid mengalami angin ribut dan gelombang yang menerpa perahu yang mereka naiki. Ya, jadi di sini pengalaman daripada murid-murid di dalam mengikut Yesus itulah pengalaman menghadapi angin ribut dan gelombang. Nah, demikian pula dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, maka tentunya kita pasti diperhadapkan dengan pengalaman seperti ini, yaitu pengalaman menghadapi angin ribut dan gelombang lewat persoalan, lewat pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak bisa menghindari pengalaman-pengalaman semacam ini. Setiap kehidupan yang mau mengikut Yesus, maka tentunya mereka harus siap dalam menghadapi pengalaman seperti ini, yaitu menghadapi angin ribut dan gelombang. Pengertiannya yaitu menghadapi berbagai macam persoalan, pencobaan, pergumulan, tantangan, rintangan dalam kehidupannya. Nah, kita lihat di dalam menghadapi angin ribut dan gelombang ini, kita perhatikan firman Tuhan, supaya dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan, pencobaan dalam hidup, kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar buat kita, selalu memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat 24, tadi kita sudah membaca dikatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, di sini kita melihat di saat perahu yang dinaiki oleh Yesus dan murid-murid itu diterpa oleh angin ribut dan gelombang, tetapi justru di dalam ayat 24 dikatakan Yesus tidur. Ya. Nah, di sini kita melihat satu pengertian rohani buat kita. Apa itu yang dimaksud dengan tidur? Tidur dalam pengertian rohaninya itu menunjuk kepada berserah sepenuh kepada Tuhan. Itu pengertian rohani daripada tidur, yaitu berserah sepenuh kepada Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam ayat 24 ini kita melihat bahwa menghadapi angin ribut dan gelombang, artinya menghadapi berbagai persoalan, berbagai pencobaan, berbagai pergumulan dalam hidup kita, maka sikap yang harus kita lakukan adalah berserah sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan kita tidur, artinya berserah sepenuh kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap pergumulan, pencobaan, persoalan dalam hidup, yaitu kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa menghadapi pergumulan, pencobaan, persoalan itu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita harus tahu bahwa murid-murid Yesus ini, beberapa di antaranya adalah nelayan-nelayan. Sebagai nelayan, tentunya murid-murid itu sudah biasa menghadapi gelombang, menghadapi angin saat mereka mencari ikan di lautan. Nah, tetapi justru di sini saat menghadapi angin ribut gelombang di danau, bukan di laut tetapi di danau dikatakan, justru mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa melewati angin ribut gelombang itu di danau, bukan di laut. Danau dengan laut itu berbeda. Laut lebih luas daripada danau.
Tetapi justru menghadapi angin ribut gelombang di danau, murid-murid Yesus yang rata-rata murid-murid Yesus ini adalah nelayan-nelayan yang biasa menghadapi angin dan gelombang di lautan, tapi justru mereka tidak bisa menghadapi angin ribut gelombang di danau. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menghadapi setiap pergumulan, pencobaan, persoalan, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, pengalaman-pengalaman kita, kepintaran kita, dan apapun yang ada dalam diri kita. Menghadapi angin ribut gelombang artinya menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, pencobaan dalam hidup, maka tentunya kita harus berserah sepenuh kepada Tuhan. Ya, bagaikan kita tidur, kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang akan kita alami kalau kita mau berserah sepenuh kepada Tuhan. Kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. 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 Iya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Serahkan hidupmu kepada Tuhan, terus dan percayalah percayalah kepadanya, Iya. dan Ia akan bertindak. Iya. Ini di dalam ayat Mazmur pasal 37 ayat 5 jelas dikatakan bahwa serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Jadi di sini lewat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi persoalan, pergumulan, pencobaan dalam hidup bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi menghadapi pergumulan, persoalan, pencobaan dalam hidup bagaikan kita menghadapi angin ribut dan gelombang yang menerpa kehidupan kita, maka kita perlu berserah kepada Tuhan. Saat kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong setiap kehidupan kita. Nah, ini yang patut untuk kita lakukan di dalam kita menghadapi angin ribut dan gelombang, artinya menghadapi berbagai persoalan, pencobaan maupun pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-8 dan kita membaca lebih lanjut di dalam ayat 25. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 25. Iya, sampai dengan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan Yesus, terus Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. ayat 26. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Terus Kamu yang kurang percaya. kamu yang kurang percaya. Terima kasih sampai di situ. Nah, di sini kita lihat di dalam ayat 25 sampai ayat 26 bagian A, saat murid-murid Yesus sudah tidak lagi bisa atau tidak mampu lagi menghadapi angin ribut gelombang itu, maka akhirnya murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus memohon pertolongan Tuhan, di mana murid-murid katakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita merasa masih mampu, masih bisa dalam menghadapi persoalan, pergumulan, pencobaan, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita menganggap, kita merasa bahwa diri kita mampu, diri kita bisa menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi. Tetapi begitu kita sudah tidak mampu lagi, begitu kita tidak bisa menghadapi persoalan, pergumulan, pencobaan dalam hidup, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, ini satu sikap yang keliru, satu sikap yang salah, yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Jangan kita datang kepada Tuhan saat kita sudah tidak mampu. Ya, bagaikan Tuhan itu seperti, kalau saya umpamakan, bagaikan ban serep. Selama ban serep ini tidak dibutuhkan, maka ban serep ini tidak akan dipakai, terus tersimpan. Nah, begitu pula sikap kita seringkali terhadap Tuhan. Selama kita merasa belum butuh Tuhan,
belum memerlukan Tuhan, kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita mampu, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kemampuan kita. Tetapi begitu kita sudah tidak mampu, tidak berdaya lagi, baru kita ingat kepada Tuhan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Nah, ini satu sikap yang keliru yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Mari setiap persoalan, setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, pencobaan apapun yang kita hadapi, kita harus cepat untuk segera datang kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, jangan mencoba mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita, tidak. Tapi begitu kita diperhadapkan dengan persoalan, pencobaan, pergumulan dalam hidup, segera untuk kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan di dalam ayat 26 bagian A, tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah, di sini kita melihat perkataan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Menghadapi angin ribut, menghadapi gelombang, ternyata kehidupan murid-murid ini ada perasaan takut. Ya, perasaan takut yang disebabkan karena mereka kurang percaya kepada Tuhan. Nah, seringkali kita juga memiliki sikap seperti murid-murid, memiliki perasaan seperti murid-murid, yaitu saat kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan dalam hidup, timbul perasaan takut dalam kehidupan kita. Nah, mengapa timbul perasaan takut? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kurang percaya itu artinya percaya tetapi tidak sepenuh hati. Itu yang dimaksud dengan kurang percaya. Percaya tetapi tidak sepenuh hati. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan-raguan terhadap pribadi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya dengan sepenuh hati kita. Jangan kita kurang percaya. Artinya percaya tetapi tidak sepenuh hati, masih bimbang, masih ragu, apa bisa, apa mungkin Tuhan menolong saya dan lain sebagainya. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan-raguan di dalam hati, dalam pikiran kita terhadap Tuhan. Percayalah, yakinlah dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu sanggup, bisa, dan mampu menolong kehidupan kita. Ya, jangan kita kurang percaya terhadap kuasa Tuhan sehingga menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita percaya dengan sepenuh hati. Coba kita baca dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 bagian A. Amsal pasal 3 ayat 5 bagian A. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 bagian A. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi di sini di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Jangan kita kurang percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan-raguan terhadap kuasa Tuhan. Mari kita percaya dengan segenap hati. Jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu. Kita mencontoh kepada Abraham. Bagaimana Abraham itu percaya dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu terhadap janji Tuhan. Sekalipun Abraham diperhadapkan dengan kemustahilan. Saat itu usia Abraham sudah mencapai kira-kira 100 tahun. Dan istrinya Sarah sudah tertutup rahimnya. Tetapi sekalipun menghadapi kemustahilan, Abraham tetap percaya, tetap yakin. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan, untuk mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Abraham.
Dan itu yang dialami oleh Abraham. Coba kita baca dalam surat Roma. Dalam surat Roma pasal yang keempat kita akan baca. Ayat yang ke-19 mulai sampai dengan 21. Suratan Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah Iman Abraham tidak menjadi lemah sekalipun walaupun ia mengetahui walaupun Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah terus karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah ini kita lihat sekalipun menghadapi kemustahilan, tubuh Abraham sudah sangat lemah, usia sudah mencapai kira-kira 100 tahun, dan istrinya Sarah rahimnya telah tertutup, tetapi dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Dia percaya dengan sepenuh hatinya. Terus? Karena ketidakpercayaan, Teruskan. malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya justru semakin kuat sekalipun menghadapi kemustahilan. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengan penuh keyakinan. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam iman Abraham. Dengan penuh keyakinan, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan ini juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Jangan bimbang, jangan ragu, kurang percaya kepada kuasa Tuhan sehingga menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Mari percayalah dengan sepenuh hati kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dia yang dapat meredakan angin ribut gelombang itu. Dia yang dapat menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam menghadapi angin ribut dan gelombang, artinya menghadapi berbagai persoalan, pencobaan, pergumulan dalam hidup, yang pertama yang kita lakukan adalah berserah sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan kita tidur, kita berserah sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, jangan mengulur-ngulur waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Segera kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, menghadapi angin ribut gelombang, artinya menghadapi berbagai cobaan, pergumulan, persoalan dalam hidup. Yang ketiga adalah percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan takut menghadapi apapun. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup untuk meredakan setiap angin ribut gelombang yang kita hadapi. Tuhan sanggup meredakan setiap persoalan, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi. Dan ini yang dialami oleh murid-murid kita. Kembali membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Kita lihat lebih lanjut di dalam ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26. Iya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Teruskan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Iya. maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Iya, terima kasih. Di sini kita lihat Yesus meredakan angin ribut dan gelombang itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Di sini kita lihat kuasa Tuhan yang sanggup meredakan setiap pergumulan, pencobaan, persoalan dalam hidup kita, bagaikan menghadapi angin ribut dan gelombang. Sebagai ayat penutup dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini,
Kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107. Kitab Mazmur pasal 107. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 30. Iya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. 25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. 26. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. 29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ya. 30. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Ya, Tuhan yang membuat badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang, dan hasilnya kita bersukacita sebab semuanya reda dan Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. terima kasih, puji Tuhan. Di sini kita lihat apabila angin gelombang itu reda, maka ada sukacita yang akan kita alami. Demikian pula dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Saya percaya lewat firman Tuhan bahwa kalau Tuhan meredakan setiap persoalan, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi, maka kita akan merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ingat apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Menghadapi angin ribut gelombang artinya menghadapi berbagai cobaan, persoalan, pergumulan dalam hidup. Yang pertama adalah berserah sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, kita jangan menunda-nunda waktu untuk segera kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya dengan sepenuh hati. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Percaya sepenuh hati bahwa Tuhan sanggup untuk meredakan angin ribut dan gelombang sehingga kita bersukacita karena semuanya reda. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Untuk itu kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
sendiri, sebab Allah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa di dalam kami mengikut dan mengiring Engkau bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, masalah, tantangan, rintangan, semuanya baik-baik saja. Justru Tuhan, di dalam kami mengikut dan mengiring Engkau, haleluya, di situ Tuhan, dengan adanya pribadi Engkau memberikan jalan keluar. Tidak dibiarkan kami menghadapi persoalan, pergumulan dengan kekuatan kami, tetapi ada pribadi Engkau yang memberikan jalan keluar, haleluya, dalam menghadapi segala angin ribut, gelombang yang datang dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa menghindar untuk tidak kami keluar dari masalah persoalan yang kami hadapi, tetapi justru di dalam dunia ini Tuhan merupakan tempat kami anak-anak Tuhan menghadapi pencobaan dari si jahat. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu pagi hari ini memberikan jalan keluar untuk kami mau berserah sepenuh kepada Engkau. Haleluya, bagaikan Engkau tidur di tengah gelombang pencobaan yang terjadi, angin ribut, justru Engkau mengajar kami untuk kami bisa tidur, itulah bisa berserah kepada Engkau. Tidak kami mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami. Justru Tuhan, di saat kami merasa diri mampu, di saat kami merasa bisa, maka di situ Tuhan justru kami akan gagal. Oleh sebab Tuhan, Engkau lewat firman-Mu mengajar kami, jangan sampai di saat kami baru tidak mampu, kami baru mencari pribadi Engkau. Oleh itu Tuhan, apapun gelombang pencobaan yang kami hadapi, ajar kami untuk bisa berserah kepada Engkau, untuk kami bisa datang dengan segera kepada Engkau, memohon pertolongan kepada Engkau, percaya dengan sepenuh hati kepada Engkau dengan tidak ragu dan bimbang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih untuk firman-Mu, haleluya, yang memberikan jalan keluar, haleluya, dalam menghadapi gelombang dan angin ribut yang seringkali kami hadapi Tuhan, pengalaman-pengalaman dalam kami mengikut dan mengiring pribadi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tinggal dalam hati kami, memberikan damai dan sukacita, karena Engkau sudah memberikan jalan keluar, jawaban dari segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini, sebelum kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini, kami datang kepada Engkau. Biarlah apapun umat-Mu yang saat ini hadapi Tuhan, menghadapi gelombang, menghadapi angin pencobaan, menghadapi masalah-masalah yang terjadi, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk bisa berserah sepenuhnya kepada Engkau, untuk bisa percaya kepada Engkau Tuhan, datang kepada Engkau dengan segera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk buat bangsa dan negara kami tercinta. Engkau kiranya memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan, di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan, kesukaran, kesulitan. Tuhan yang kiranya hadir, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang membuka jalan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami berdoa juga untuk pihak RRI yang masih menyediakan waktu, tempat kami boleh berita firman-Mu, boleh dinyatakan Tuhan kepada dimanapun umat-Mu yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan Engkau, dan kami mengakhiri. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dimanapun boleh mendengarkannya. Tuhan yang memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, haleluya, bahkan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin.